Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat dimanapun berada. Terutama mungkin bagi masyarakat pemirsa Banyuwangi 1 TV yang lagi di depan televisi di rumah. Tetap menjaga kesehatan dimanapun berada. Nah pemirsa, hari ini sore ini di acara Reso Rehat Sore kita akan membahas soal budaya, gesah budaya. Nah, gesah budaya ini memang kompleks dan ini akan menjadi bagian daripada gesah ke seluruh pelosok segmen. Ini saya tidak sendirian, saya ditemani Mas Rudi yang nanti mungkin akan lebih menggayengkan acara gesah sore ini. Di acara Rehat Sore kali ini mungkin langsung dipegang mic-nya Mas Rudi. Selamat sore ini, nanti langsung diperkenalkan kepada teman-teman yang hadir siapa saja di sini, silakan. Sore Kang Bin. Ya. Nah, ini istimewa sore hari ini. Kita hari ini akan kesah seputar budaya dan mungkin lain hal yang terkait tentang kekinian di urusan seni budaya khususnya di Banyuwangi. Apalagi ini di tengah-tengah kita nih ada lengkap nih. Ada dua orang yang asli Banyuwangi dan stay di Banyuwangi. Iya. Ada dua orang lagi yang asli Banyuwangi tapi sudah menasional, bahkan yang satu ada yang sudah menginternasional nih. Iya. Ini di sebelah kanan saya ini kan Kang Bin juga sangat Cak Sugilaros. Nah, Cak Sugilaros ini seorang pelaku seni lukis ya, pelukis. Beliau ini berupa seni. Nah, sebelah sampingnya ini betul, ini juga dari brewoknya udah jelas tidak asing ini. Di dunia terkait budaya, terkait seni, hampir semuanya lah dia multi talent ini, Mas Adi Brewok Sugianto. Nah, yang ujung saya kenalin dulu. Ini, sama gedrongnya, yang Rolling Stone ini. Rolling Stone. Kalau dari stylenya udah jelas nih. Betul. Beliau seorang musisi asli Banyuwangi yang kebetulan sekarang lagi ada di Banyuwangi, yang sehari-harinya selama ini ada di ibu kota. Beliau banyaklah di dunia entertain, di dunia musik. Dan kaget baru tahu ternyata ada anak asli sini yang mungkin nggak kita kenal di TV, tapi di dunia off air, dunia musik off air di ibu kota. Saya salut pada beliau. Ini Mas Dedi Rocky Sampurno ya, Sutomo. Mas Dedi Rocky Sutomo, vokalis tepatnya beliau. Ini kebetulan tetangga nih, kawan kecil. Iya. Yang kemudian lama nggak di Banyuwangi, tiba-tiba muncul menjadi seorang dalang. Beliau adalah dalangnya wayang gamblang Nusantara yang banyak di YouTube kalau bisa kita browsing. Dan betapa kagetnya ketika lama nggak ketemu di zaman Presiden Obama tuh. Nah, ini kan talent-talent istimewanya Banyuwangi nih, makanya tepat kalau kita pertemukan kedua beliau orang asli Banyuwangi tapi pelaku seni budaya yang sudah tidak stay di Banyuwangi dengan kedua beliau yang tetap stay di Banyuwangi. Kita obrolin seputar budaya, kan asik nih sore ini. Luar biasa tamu-tamu kita, sedulur-sedulur kita yang hadir di studio kali ini ya Om Rudi. Ini sedulur yang hadir yang akan gesah soal budaya. Wong sing cemen-cemen bahasane wong Banyuwangi gitu. Artinya bahwa gesah sore ini harus benar-benar ya kita gali. Kalau perlu dan penting, panjenengan pemirsa Banyuwangi 1 titik telepon sampai takoki opo ae sembarang kalir. Telepon di nomor redaksi kami, kan ada di situ di nomor redaksi di layar TV jenengan, silakan telepon, nanti tak sambungkan ke beliaunya. Ada banyak ini gitu. Dari Mas Adi mungkin ada yang disampaikan nih Mas Adi, dan Mas Adi juga kenal kedua beliau ini, apalagi dengan Mas Fatur ini atau Ki Gamblang ini. Ada yang sampaikan nih terkait dengan
dinamika seni budaya yang ada di Banyuwangi Betul. hari ini Ya. seperti apa sebenarnya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ketemu dengan beliau-beliau ini luar biasa ini Mas ya, sangat luar biasa. Sudah berpuluh tahun ya, barangkali tidak ketemu. Yang dulu juga teman lama ini sebenarnya. Nah, sebenarnya saya pengen ngobrol ini terkait dengan seni budaya di nuansa kekinian saat ini, kondisi hari ini, di mana bagaimana ini. Saya pengen tanya dulu aja ini Mas Rudi, pengen tanya sama Mas Gamblang, selaku pelaku budaya di ibu kota, pelaku seni di ibu kota, sedang kondisi hari ini seperti kita di Banyuwangi ini, pelaku seni ini seperti mati suri barangkali sebagian ya, mungkin ada yang masih bisa bertahan dengan baik, tapi ada beberapa yang sebenarnya pertunjukan kita sudah tidak bisa dipertunjukkan karena kondisi pandemi dan seterusnya. Banyak seniman yang mengeluh, banyak seniman yang mungkin beberapa ada yang ekonominya lagi kacau dan seterusnya barangkali karena tanggapan wis ora oleh gitu kan. Yang mata pencarian ya, yang mata pencarian dari seni itu kan seperti janger itu. Beliau-beliau itu kalau pada waktu musim-musim seperti ini, Syawal, kemudian nanti Selo ini mungkin tidak terlalu banyak tapi besar, itu biasanya tidak pernah prei. Tapi dengan kondisi semacam ini barangkali ya menjadi permasalahan tersendiri. Nah, bagaimana dengan Mas Gamblang ini yang kondisi semacam ini beliau punya terobosan-terobosan yang luar biasa untuk tetap wayangnya itu ditonton orang, kemudian ya penghasilan dari berkeseniannya juga masih berjalan, itu bagaimana kira-kira? Ini yang pengen saya diskusikan dengan Mas Gamblang ini sebenarnya ini. Berat nih kayaknya ini. Iya. Sebelum ke Ki Gamblang, mungkin ke Cak Sugi dulu, tipis-tipis mungkin apa pendapat kondisi yang seperti sekarang ini? Ya, tidak hanya di era pandemi ini, tapi di seni budaya di Banyuwangi itu bagaimana? Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya. Sebetulnya ini sore ini saya mendapatkan surprise. Saya bertemu dengan sahabat saya. Ini udah lama nggak ketemu dengan Ki Gamblang Carito ini. Dulu ngumpul lama di Jakarta, Mas. Iya. Jadi mulai kemarin dia memberitahu saya datang di Banyuwangi, janjian ketemu, kebetulan baru kali ini. Kemarin kan saya sibuk ibaratnya kayak roadshow dan sebagainya kayak gitu. Nah, ternyata yang mempertemukan Banyuwangi 1 TV ini. Wah, ini iya, menjadi iya. Sebuah surprise. Yang jelas ini belum bisa ngomong apa-apa karena mungkin rasa kangennya itu masih masih sangat terasa itu loh. Jadi mungkin barangkali dari Mas Dedi mungkin bisa nanti barangkali mau ngasih info tentang musik di Jakarta atau seperti apa perhelatan musik di sana. Jadi dulu sebelum kenalnya sama Ki Gamblang ini di Jakarta ya berarti ya, Cak ya? Oh iya. Oh, oke. Coba gini deh, menurut Cak Sugi, adanya 2 orang seniman muda di Banyuwangi, menurut jenengan gimana nih? Yang udah moncer di sana ini menurut jenengan gimana sebagai orang Banyuwangi? Iya. Sebetulnya kebanggaan. Jadi kebanggaan buat Banyuwangi sebetulnya ya, karena beliaunya itu sudah sampai Dallas sana, Mas. Dalangnya itu sudah sampai Dallas waktu itu kalau nggak salah. Kalau saya menyebut mungkin wayang kontemporer ya. Jadi wayang, terus di situ ada tokoh Obama. Ternyata mungkin dari pihak Obamanya itu mungkin dengar, jadi terus langsung diundang ke Dallas waktu itu. Tapi hal-hal yang lain itu kan memang di tempat Mas Gamblang itu sering ketemu ngobrol beberapa seniman, tempat diskusi lah untuk seniman-seniman yang di Jakarta. Ada seniman musik, lukis, ya macam-macam lah sana itu. Gitu ya. Kayaknya ini Kang Bin. Ya. Kayaknya kalau yang berat-berat kayak yang disampaikan
Mas Adi tadi, kayaknya belakangan deh. Oke. Ini kayaknya Mas Fatur nih, Ki Gamblang Carito nih, patut menyampaikan dulu kepada Betul. pemirsa nih, Iya. agar di Banyuwangi ini yang lama nggak ketemu beliau, mungkin kawan-kawan lama masa kecil juga ingat, bisa jadi sudah berbeda sekarang tampilannya. Betul, Yang nggak iya. tahu juga silakan tahu betapa bangganya seorang seniman lukis ini, ternyata sangat tahu bahwa beliau dalang sampai di Dallas itu. Iya. Sing tak pikir gaya bahasa opo. Ketemu Obama Iya. pakai bahasa apa? Tapi saya yakin kata Pak Sarah itu bahasa universal, itu bahasa tubuh pokoknya yang penting. Betul. Mas Fatkur itu sebenarnya suka dalang itu sejak kapan dan benar-benar orang Banyuwangi kah gitu loh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Rudi, sahabat saya, Mas Ogi, sedulur lanang saya, begitupun Mas Brewo, ada Dedi, ada Mas Bintoro. Salam rahayu, mugi sedaya pinaringan sehat. Menika saya Fatur, mungkin bagi teman-teman saya alumni SMP Negeri 1 Genteng. Saya dulu adik kelasnya Mas Rudi Latif. Jadi mengenai kesenian dan lain sebagainya memang sudah saya tekuni sejak kecil, karena ya itu memang merupakan kesukaan saya, walaupun dari latar belakang yang sama sekali tidak ada urusannya dengan kesenian. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa bapak saya tukang elektronik, ibu saya juragan sate wedhus gitu. Gak nyambung belas. Nggak nyambung. Jadi ya mohon maklum, Ya. yang saya hadapi sekarang adalah entah energi dari mana. Ketika saya kecil, saya umur 5 tahun itu saya sudah cinta mati sama wayang. Iya, iya. Kalau ditanya, "Le sok kowe lek gede dadi apa le?" Dadi dalang, ora dadi pelukis. Malahan ya. Waktu kecil itu karena saking nggak tahu, saya memandang profesi dalang itu sangat-sangat luar biasa. Bayangkan orang berdiri di depan jadi center of interest dari seluruh penonton yang ada. Betul. Kuwi wong hebat menurut pandangan saya waktu saya kecil. Nah terus setahu saya bahwa orang mendalang itu seperti orang yang bersenang-senang. Karena seperti orang yang bermain wayang, bermain boneka, ditabui, Iya. menarik, terus yang nonton bisa happy semua, bisa guyu kekel, bisa ikut terbawa dalam berbagai suasana. Itu sangat menarik sekali. Dan di situ kita juga bisa membawakan kisah-kisah, cerita-cerita aneka rupa yang merupakan ya warisan dari para leluhur kita yang sudah diwariskan oleh beliau-beliau kepada kita semua. Lingkungan sekitar Mas Fatur waktu itu sebenarnya yang mendukung atau bagaimana? Mungkin di sekolahan kita itu ada pelajaran seni Betul. budaya yang kemudian itu lekat atau gimana itu? Muncul dari ingin mendalangnya itu mungkin, Cak Fatur. Iya. Kalau dari segi lingkungan enggak ya, tonggo saya Cino semua. Jadi sebelah kiri toko Pendowo, sebelah kanan itu Genteng Indah Motor, Ya, ya. terus depan juga rata-rata Ya, ya. Cina ya, rata-rata Cina. Jadi mungkin kalau menurut pengalaman saya, zaman dulu itu kan ada gambar umbul ya, inget ya? Ya, ya. Gambar umbul itu gambarnya wayang. Kecil-kecil itu kan? Ya, ya. Itu TK itu saya lihat itu langsung jatuh cinta. Gunungan nomor loro Semar, nomor telu Werkudara, nomor 4 Janaka, nomor 5 Gatotkaca dan seterusnya sampai angka mungkin 30 atau 40 ya. Ya. Itu yang bikin saya tertarik. Iki wujudnya apa iki? Gambar apa iki kok? Wong kok irunge kok dawa-dawa kayak gitu. Iya, Misalnya, iya. loh iki enek gajahe, enek gunungan sing koyo godhong bentuke. Itu saya ketika masa kecil itu sudah senang banget. Dan terbukti ketika saya TK itu saya belum bisa menggambar mobil, belum bisa menggambar gunung, saya gambar wayang. Dan saya ingat waktu itu TK saya TK Bayangkari. Ya. Dan saya menggambar wayang saking senenge
gurune lihat saya bisa gambar saya itu disobek, buku gambarnya dipasang di sekolahan. Iya. Itu memori saya. Nah, itu dukungan pertama dari dunia formal ya, pendidikan formal ya. Iya. Jadi guru saya itu mengapresiasi, ya bayangke Iya. bocah cilik karyanya diapresiasi, dipasang ning kelas senenge kaya ngapa. Nah, itu dukungan secara moral Luar biasa pada ya. saya. Lah mulai itu saya teringat di bawah pohon asem Kaudanan. Ya. Itu ada penjual wayang kerdus. Ya mainan kertas. Wah itu yang bikin saya semakin mabuk sama wayang. Jadi sanggup sekolah kuwi duit ora nggo tuku jajan, nggo tuku wayang. Nggo tuku wayang. Jadi gini, misalkan 2 hari itu cukup untuk beli satu wayang. Ya orang dina ora jajan. Lu wong nggo tuku wayang. Itu awalnya. Terus makin lama saya mulai mengembangkan sendiri karena saya sudah senang menggambar. Saya mencari bahan-bahan yang biasa dipakai oleh penjual itu. Ya. Itu dari bungkus rokok itu. Betul. Boleh diwalik lah putih tuh ya. Ya. Wah, wes mulai gunting, bikin wayang sendiri. Orang ketang kok entek-entekane diamuk-amuk karo ya orang rumah karena ciri khas saya kalau habis bikin wayang gunting mesti sampai diabrak-abrak ora diresikin nah. Itu pengalamannya. Terus mulai kelas 3 SD sudah mulai membuat pentas kecil-kecilan. Ya. Nah, itu saking pinginnya dadi dalang, ya sembuh piye carane diwujudke ya toh. Waktu itu ada sebuah kenangan luar biasa. Saya mendalang itu layarnya itu menggunakan jarik. Jarik itu sewek. Ya. Sewek itu kan ada motifnya. Iya, batiknya itu. Ya bener sama-sama kain, tapi kan nek gambare, wayangnya dadi ora fokus ketok ruwet ngono. Ya. Betul. Wah gak cocok iki lek nganggo sewek iki terus piye iki. Saya namanya anak kecil kreatif tur nakal itu saya. Iya. Simbah saya itu punya musola. Nah, musola itu ada untuk laki-laki di sebelah kiri, perempuan di sebelah kanan. Iya. Penyekatnya itu Satirnya. layar putih. Pembatasnya itu. Itu saya tetel tak buat layar wayang. Mbah saya ngamuk-ngamuk itu saya ingat itu. Mbah Putri ngamuk-ngamuk, Mbah Kakung belani. Ojo bene. Kuwi anu candalan, kuwi cah mikir kuwi. Lek ora kreatif ora ngono kuwi. Kuwi bocah pengen berkarya jarke. Itu saya ingat waktu itu. Jadi semenjak engko sing nggo musola engko tak tukokke meneh sing anyar. Artinya tadi pertama di guru pendidikan formal itu mendukung dengan mengapresiasi. Sekarang ternyata Mbah itu juga mendukung. Ya. Mbah Kakung ya. Mewakili keluarga. Nah, iya kan? Mbah Haji Muksin itu jadi waktu itu saya mendapatkan hadiah kain bekas pembatas antara laki-laki dan perempuan. Walaupun sudah jelek tapi itu sangat berarti sekali. Begitu saya menancapkan wayang saya di Getebong Pisang, wayangnya jadi ketok jelas. Beda karo zamane karo sewek mau kan. Iya. Ruwet gambare kan. Iya. Jadi umpamanya wayang gelut iki wis ketok kruwel-kruwel gitu, enggak genah itu. Nah, itu awalnya terus berkembang lama-lama dilalah kersane ngalah ya. Saya tidak tahu kenapa saya seperti itu. Jadi ketika saya ada bunyi gamelan di tengah malam, weh medeni iki. Dadi lek bocah cilik itu ngelilir krungu swara gamelan. Kalau saya itu waktu itu saya ingat saya langsung bangun dan dodoki kamarnya bapak saya. Tak dodoki, duar, Pak enek wayang. Bah, waktu saya manggil Abah. Gimana? Mbah pokoknya digoleki kudu ketemu. Nah, setelah itu malah kayak paling kaset, ora kayak tenan, kayak wayang tenan. Ya wis, ayo tak terne. Tapi engko lek kaset mulai lho ya. Iya, kaset ora apa-apa mulai. Diantar, ternyata wayang beneran. Saya tidak mau pulang sampai pagi itu nonton wayang. Terus itu berlangsung sekian lama. Akhirnya di Wadung itu ada seorang dalang legendaris maestro namanya Ki Soekarno Kondowahono. Pak Karno Wadung itulah. Iya. Wah, beliau itu
namanya orang dalang kan ya mesti pakai sound system ya, Iya. pakai amplifier. Nah, tidaklah amplifiernya itu rusak. Itu merupakan nugroho untuk saya. Karena apa? Pak Karno kalau dadake amplifier itu ke tempat bapak saya yang tukang elektro itu. Nah, begitu beliau datang, rombong wih lah kayak Pak Karno kayak. Wah, anak kecil itu namanya anak kecil itu senangnya kayak apa? Ya wes seperti biasa saya kalau memerlukan kayak apa gunting apa itu kan pinjamnya di tukang servis tuh bapak saya. Pinjam guntingi wayang Pak Karno. Lole kamu kok guntingi wayang? Iya seneng wayang tole. Saya lihat, loh Pak Karno, loh kok kenal aku? Ya kenal loh Pak, kula sering nonton jenengan. Lah mulai dari itu ya wes esuk meneh lek bapak dalang kuwi nderek bapak ya tak jak. Nah, mulai itulah saya semakin mengenal dunia pedalangan walaupun saya belum belajar itu. Saya hanya nonton saja. Ya, nonton, berkembang dan lain sebagainya. Bisa dikatakan itu guru pertama ya? Ya, seorang motivator Ya, saya. motivator lah. Saya Ya, tidak ya, belajar ya. dalang sama beliau, Ya. tidak belajar suluk, tidak belajar cara sabetan Tapi kan menyerap yang dari iya, beliau mainkan. yang jelas energi pedalangan itu melepuh Ya. geleng gitu. Iya. Nah, rasanya ya seperti itu. Dan saya setiap beliau dalang saya selalu diampiri dan selalu pulang. Jadi berangkatnya itu bisa naik sepeda motor, bisa lihat tempatnya nggak terlalu jauh gitu naik sepeda motor. Nanti pulangnya itu yang paling mengasihkan itu. Jadi saya milih pulangnya itu naik truk. Kumpul karo gamelan karo wayang. Itu kelas berapa? Itu SD itu ya? SD, ya itu indah sekali itu. SD. Kecil sendiri berarti waktu dari sekian banyak. Kecil sendiri ya. Luar biasa. Seperti itu akhirnya saya punya seorang bapak angkat ya Pak Soekarno dari Wadung itu hingga sekarang pun saya masih aktif komunikasi dengan beliau. Itu sedikit cerita masa kecil. Oke, luar biasa. Jadi dalang itu ya orang kok langsung moro-moro dalang dikenal banyak orang ya Om Rudi. Dari cita-cita pun iya. terus nyeleneh mulai kecil. Lah SD metu jam lepas tengah malam sampai subuh ndelok wayang. Terus melok numpak truk jariku mau. Kan yo luar biasa. Ini tidak gampang dilakukan oleh siapapun gitu. Betul. Ini semakin menarik Om Rudi. Sebelum kita lanjut mungkin atau kita rehat dulu ya Om Rudi Siap, gitu ya. Baik pemirsa, nanti kita lanjut. Karena memang banyak hal yang mesti harus kita gali, harus kita tanyakan kepada beliau Ki Dalang Gamblang Ki Patur Gamblang. Ya, nanti kita gali lagi. Iya, kita gali nanti ya. Sampai ketemu nanti.